Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, pada hari ini sebagai ketua umum partai saya mendapat tugas untuk tadi telah disampaikan secara simbolik tentunya, karena kalau kesemuanya yang telah diputuskan itu tadi seperti Pak Sekjen katakan akan ramai sekali. Jadi saya minta pada Sekjen untuk mereka yang telah ditugasi. Jadi tadi sengaja saya kasih lihat supaya percaya memang namanya ada. Jadi tidak istilahnya kertas kosong. Nah, mungkin tadi bertanya kan waktu dari Aceh, saya bilang pada beliau, Aceh, saya bilang, berani apa enggak? Katanya berani. Nah, kalau gitu, jadi penugasan itu juga dari saya loh Pak. Nah, PDI Perjuangan itu partai yang sangat ideologis dan cinta kepada bangsa dan negara. Jadi siapa yang mau ikut PDI Perjuangan dengan penugasannya masing-masing. Jadi tadi sama beliau saya minta tolong Aceh itu bersatu ya. Karena apapun juga dari sisi Bung Karno dan para pendiri bangsa. Nah, ini saya suruh Pak Sekjen merubah sedikit. Jadi ini supaya ingat semua. Ini bayangkan peta Indonesia ini sebegini besarnya. Dan kalau pernah saya katakan kalau dengan lautannya itu kira-kira hampir sama dengan Amerika. Bayangkan negara kita nih kayak begini loh. Lalu kalian sebagai bangsanya itu, makanya saya suruh bikin, kalau tidak ada pengibaran bendera itu wartawan supaya tahu, itu saya suruh menyanyikan lagu 3 stansa. Itulah bunyi Indonesia Raya kita. Nah, kalau dengan menaikkan bendera nanti itu hanya 1 stansa. Nah, sehingga dengan demikian, dengan tidak dipaksakan, mereka yang masuk PDI Perjuangan itulah isi dan intinya adalah mempertaruhkan jiwa raga untuk bangsa dan negara. Nah, ini saya senang sekali mencari kata-kata mutiara. Jadi ini bisa dicari di mana saja. Tapi bayangkan mereka selalu juga orang-orang besar, lalu sampai Nabi Muhammad sendiri itu banyak saya mencari kata-kata bijak yang isinya mengenai kebenaran. Karena seperti di atas ini kan sudah tertulis Satyam Eva Jayate. Karena menurut saya manusia tanpa panduan kebenaran menurut saya gampang goyah. Jadi ini saya tulis begini, ini disebut nama-namanya begitu. Ada Zenit itu seorang ilmuwan dan juga orang yang bijak. Jadi bilangnya itu kebenaran itu suci di atas segalanya. Karena memang
begitulah menurut saya kehidupan seharusnya manusia. Nah, hari ini karena bertepatan pada tanggal 14 Agustus, jadi saya bilang sama Pak Hasto, saya sering berdialog sama Sekjen karena beliau Sekjen, untuk mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang bukannya bangsa tempe. Itu bapak saya yang bilang, tempe kan enak ya tapi kan dibikinnya jadi lembut ya. Jadi maksudnya harus yang namanya selalu harus punya semangat. Tadi kan saya suruh juga mengambil hal-hal yang sifatnya dokumentasi dari sejarah bangsa. Situ bisa bayangkan enggak sih? Itu perang aja kayak gitu. Kan tadi ada, kalau yang tidak ada warnanya saja sudah lapuk, maksudnya gambarannya rakyat lagi membawa senjata itu bertempur. Nah, maksud saya jangan dipikir itu ibu hanya ingin nostalgia. Enggak, itu adalah semangat yang harusnya kita mewarisinya dan terus menerus. Karena di situ tadi di 3 stansanya kan bilang Indonesia mesti abadi. Itu saya setuju banget. Karena saya melihat banyak sekali negara-negara yang boleh dibilang sudah hampir lepas tanah airnya. Jadi bayangkan kalau bukan kita yang mempertahankan, lalu siapa? Jadi seperti wartawan-wartawan ini juga jangan asal rutin mencari berita. Kalian harus mengolah juga yang namanya apa coba? Iya, jiwa proklamasi itu. Supaya tahu kalian gak akan mungkin punya ini alat ini kalau ndak merdeka loh. Kalau ndak bisa menghayati merdeka itu apa, boleh datang ke tempat penjara. Saya udah pernah loh lihat penjara bapak saya di Sukamiskin. Bukannya ironis atau tadi bernostalgia, tidak. Itu kenyataan. Jadi pergi deh lihat. Maksud saya itu ada manusia kok tabah banget. Jadi maaf ya, untuk hajatnya itu namanya pispot. Kalau orang Belanda bilang pispot, saya kurang tahu, kayak kaleng gitu. Coba bayangkan kalian manusia apa bukan ya? Dan itu terus menerus loh. Jadi di situ, dan yang saya tanya pada bapak saya itu, jadi kalau bapak nulis kan beliau senang menulis. Di mana? Nggak ada meja, hanya satu dipan, lalu itu. Oh, istri beliau Ibu Inggit disuruh mencari kayak apa sih? Belabak tuh tatakan. Tahu? Jadi itu pispot bentuknya bundar gini, lebih besar begitu. Nah, lalu ditaruh lah itu tatakan. Jadi sambil duduk aja. Disitulah beliau menulis. Apakah itu namanya peri kemanusiaan?